Selamat pagi pemirsa Kabari. Kembali saya Vincent Lee di sini atas nama kabarinews.com dan majalah Kabari. Senang hati untuk kembali menjumpai salah seorang Indonesia yang cukup dikenal di Amerika, dan kami ingin memperkenalkannya kepada para pemirsa sekalian. Yaitu kita panggil ibu atau panggil Sonita saja. Ya, Sonita Lontoh. Kemudian siapa Sonita Lontoh? Mari kita berbincang-bincang langsung. Selamat pagi ibu-ibu bapak, nama saya Sonita Lontoh. Sekarang ini saya kepala dari global marketing di perusahaan di California, Silicon Valley, namanya Trilliant. Saya datang ke Amerika dulu untuk sekolah. Saya undergraduate-nya di UC Berkeley, majornya Industrial Engineering and Operations Research. Sebenarnya waktu saya grew up di Jakarta, saya tuh selalu tahu saya senang science gitu ya, tapi saya juga suka bisnis. Jadi waktu itu pertanyaannya adalah kira-kira major apa yang cocok untuk bisa bisnis dan juga ada engineeringnya. Jadi saya pikir Industrial Engineering Operations Research is actually one area that is a combination between business and engineering. Saat itu saya apply ke beberapa sekolah. Saya selalu tahu ya maunya, maksudnya universitas, graduate school itu di Amerika. Jadi saya memang sudah research sejak beberapa tahun sebelum harus application. Oh, maksudnya sejak dari SMA di Jakarta sudah bikin research? Iya, sudah siap-siap. Okay. Betul. Kan harus mengambil tes, banyak tes semuanya, dan juga harus sudah tahu kira-kira universitas mana yang mau ditarget dan apa-apa saja yang dibutuhkan. Wah, itu terus terang Pak Vincent sudah lama sekali, jadi saya udah nggak gitu ingat detail-detailnya. Tapi basically it was a very involved and grueling process, ya. It was a challenging. Yeah, it was a challenging process. Tapi thank God everything worked out well. And saat itu basically saya apply ke beberapa sekolah. Lalu akhirnya pilihannya adalah sebenarnya antara Berkeley dan Cornell. Lalu saat itu pertimbangan saya adalah kalau Cornell di East Coast di New York agak terlalu jauh untuk sering-sering pulang ke Indonesia. Berkeley di West Coast lebih dekat, lebih agak gampang pulang. Jadi akhirnya saya decided to go to UC Berkeley. Lalu waktu saya lulus dari Berkeley, Pak Vincent, saya ketemu beberapa teman di Berkeley, bukan orang Indonesia, tapi kita semua kayak ada ide untuk membuat perusahaan. Teman perempuan maksudnya? Teman perempuan dan laki-laki. Okay. Yep. Lalu perusahaan yang kita buat itu adalah kita ingin menjadi seperti Yahoo gitu, tapi untuk Greater China Region. Lalu kita dapat funding di sini di Silicon Valley, kita buka office kecil di sini, lalu kemudian juga pergi ke Beijing dan buka operations di sana. Terus kita melakukan itu untuk beberapa tahun. Bisnis modelnya agak dirubah sedikit karena ternyata bisnis model untuk seperti Yahoo gitu pada saat itu revenue sourcesnya tidak begitu bagus. Jadi kita rubah bisnis modelnya ke online game company. I see. Boleh tahu tahun berapa itu? Ya, itu dari tahun 98 ke like 2000-an gitu. Ya, sudah lama ya. Selalu bisnis itu akhirnya kita jual ke perusahaan lain dari Taiwan yang ingin masuk ke bisnis ini, tetapi mereka tidak mau mulai dari dasar, jadi mereka beli kita. Lalu setelah itu saya kembali ke sini, ke San Francisco Bay Area full time. Lalu saya kerja beberapa tahun lagi, kebanyakan di perusahaan information technology. Kebanyakan di IT company. IT, dan kebanyakan role-nya adalah sebagai business development marketing. Ya, tapi personally saya selalu tahu saya ingin kembali ke graduate school, Pak Vincent. Jadi waktu itu hanya kira-kira memikirkan kapan waktunya yang tepat. Nah, lalu sekitar tahun 2002 gitu, saya pikir kayaknya ini saat yang tepat untuk kembali ke sekolah graduate school. Saat itu pikiran saya mau ambil, sebenarnya pengen ambil 3 bidang ya Pak Vincent. Satu engineering, karena memang itu background education saya.
satu lagi MBA karena seperti saya bilang saya senang kombinasi teknik dan bisnis. Lalu mungkin juga public service karena pada saat itu saya dan beberapa teman sudah membuat suatu non-profit 501c3 namanya Padi Nusantara, dan Padi itu tujuannya adalah untuk membantu anak-anak kurang mampu di Indonesia untuk bisa lebih mendapatkan akses ke better education. Tapi kebanyakan anak-anak SD, SMP gitu, jadi yang kecil-kecil. Jadi saya selalu ada interest untuk... Sudah ada interest sejak pada waktu itu? Iya, sejak pada waktu itu. Jadi waktu itu saya apply ke beberapa sekolah. It was a long time ago, jadi saya nggak ingat semua detail-detailnya, tapi yang saya ingat prosesnya sangat grueling ya Pak, karena essay-nya tuh banyak, terus harus ngambil GMAT, GRE, terus juga beberapa sekolah yang saya ingin pergi itu kita skornya harus agak tinggi gitu. Betul. Ya Pak ya, jadi kita harus benar-benar siapkan. Tapi ternyata kalau memang ada kemauan selalu ada jalan. Dan untungnya gitu saya cukup beruntung, saya diterima di beberapa sekolah yang cukup bagus. Saya pergi untuk master engineeringnya di MIT. Jadi akhirnya Sonita memutuskan untuk melanjutkan sekolah master degree, meneruskan bidang engineering. Di MIT. Oh, MIT. Yep. The reasons for that karena saya selalu ada pikiran bahwa nanti suatu hari saya mau mungkin punya perusahaan sendiri lagi gitu. Jadi selalu kalau punya background engineering, in order to have your own company, I think it's a good thing to at least know technically what's going on. Exactly. Even though you will not be the technical person, but for you to know what's going on, I think it's always a good idea. Lalu dari MIT saya langsung MBA actually di Kellogg. Jadi artinya Anda meneruskan ke MIT Industrial Engineering. Yes, it is in a related area. Setelah selesai, Anda mengambil major lain. MBA. Oh, MBA. Yeah. Langsung setelah Anda lulus. Yes. Langsung setelah saya lulus. Jadi terus terang aja waktu aplikasi ke MBA school itu sangat grueling ya, karena waktu itu saya di MIT saya ada thesis, ada segala macam, tapi at the same time juga harus apply ke banyak business school. Dan terus terang dari pengalaman saya, application ke business school itu yang paling memakan waktu dan memakan banyak persiapan. Oh, by comparison. Iya, bahkan menurut saya jauh lebih dari aplikasi ke engineering school. Yes, karena business school kebanyakan untuk banyak orang di seluruh dunia ini adalah tempat yang mereka mau pergi untuk mereka bisa changing careers to other industries ya. Kebanyakan orang, jadi misalnya mereka sudah kerja 5-6 tahun, mereka mau masuk industri lain atau mau move up di company-nya, mau jadi eksekutif, itu business school at least at that time seems to be a rite of passage. I see. Ya, jadi dari segi aplikasi pun itu jauh lebih banyak sebenarnya yang apply ke business school. Saya bisa share beberapa statistik ya. Jadi misalnya kayak Kellogg gitu ya, sekolah yang akhirnya saya pergi di Northwestern University, itu aplikannya ada 8.000. Tapi tempat yang bisa mereka maksudnya bisa terima, hanya bisa terima 600. Jadi dari situ saja sudah kelihatan ya aplikasinya begitu banyak, tapi yang bisa diterima sangat sedikit. But if anyone is wondering whether business school is worth it, I actually think it is really worth it. Yeah. Kalau saya boleh tanya sehubungan dengan pendidikan tingkat tinggi atau lanjutan, itu apa saja challenge-nya dan bagaimana untuk kawan-kawan kita di Indonesia, bagaimana kita bisa melewati tantangan tersebut sehingga bisa berhasil seperti Anda? Iya, saya bilang harus prioritas ya. Kalau misalnya di professional school seperti business school gitu, itu banyak sekali kita kesempatan untuk network ya, karena hampir tiap hari gitu ya, ada CEO datang, give a talk, atau companies datang mau recruit. Jadi kita harus pintar-pintar bisa memilih kira-kira jalan apa yang kita mau pergi, lalu kita harus fokus
usahanya dan networknya itu di jalan itu. Oh, okay. Ya, dan kebetulan buat saya saat itu saya sudah mulai interested di green technology, Pak. Jadi saya sangat fokus untuk perusahaan-perusahaan dari green technology yang datang ke kampus atau CEO yang datang yang dari industri itu, saya sangat fokus untuk bisa build relationship with them gitu loh. Selama masih di sekolah. I see. Selama masih di sekolah. Jadi salah satu kuncinya adalah kalau saya bisa tangkap determinasi, kemudian fokus pada yang kita bayangkan atau ingini, dilanjutkan dengan networking. Iya, betul. Oke, silakan lanjutkan. Betul. Lalu setelah dari business school itu, saya pada saat itu setelah lulus diterima kerja di perusahaan energi besar. Namanya Pacific Gas and Electric Company. Oh, PG&E. PG&E, di California Utara. Di California Utara. Jadi PG&E sebenarnya pergi ke Kellogg untuk rekrut. Dan setiap tahun itu PG&E ada rekrut 12 sampai 13 MBA dari beberapa top school, usually top 5. Lalu 12 sampai 13 orang ini dimasukkan ke dalam program namanya CEO Leadership Program, di mana kita tuh di-rotate ya Pak ya. Jadi kayak tiap 6 bulan, tiap 1 tahun kita dapat project baru. Terus kebanyakan projectnya itu adalah project-project yang strategis untuk perusahaan itu. Nah, disitulah saya mulai banyak experience on-hand experience tentang green technology. Karena di PG&E itu saya responsible untuk mereka punya carbon programs, renewables programs, smart grid programs, dan program-program ini semuanya sangat besar ya Pak ya. Jadi banyak program. Oh ya. Budget saya kayak bisa $40 juta. Terus responsibility-nya tuh kalau misalnya saya salah itu bisa mengakibatkan PG&E mungkin it can cost them up to $6 billion. Jadi tantangannya dan responsibility-nya sangat besar. Sangat besar sekali. Ya.